Wahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, atas izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul seraya niat kita datang dari rumah ke tempat ini guna membacakan doa, lantunan zikir dan kalimat-kalimat Al-Quranul Karim yang kita pahalanya kita untukkan, kita persembahkan kepada almarhum al-maghfurlah orang tua kita, yaitu Bapak Muhtar bin Haji Muhammad, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan keharibaan kita, junjungan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir di tengah-tengah kita banyak para guru-guru kita, para asatid, para tokoh masyarakat, para bapak-bapak jamaah majlis kulhu yang insya Allah kita semua dimuliakan dan diberkahkan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Dr. Randas Haji Matraji, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Dr. Randas Mahdi Sufni Salam, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ustadz Abdul Ghafur, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ustadz Aminullah Jayadi, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ustadz Matsani, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Haji Lukmani Hakim, Ketua RW 011 Bapak Abdurrahman SH, Ketua RW 04 Bapak Ahmad Syakur, Ketua RT 02 Dr. Randas Nur Taufik, Ketua RT 03 Bapak Willy, Ketua RT 05 Bapak Saludin, dan Ustadz Mahaji, sahabat saya sekaligus abang saya, beda bapak beda emak, yang mudah-mudahan kesemuanya Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Dan hadir juga Ustadz Muhammad Lutfi, yang mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur untuk guru-guru kita semuanya, dan orang tua kita Bapak Haji Maman, Bapak Haji Naali, Bapak Amsari, dan Bapak Haji Junaidi. Dan mudah-mudahan kesemuanya Allah berikan kita sehat dan panjang umur. Mohon izin tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semuanya. Dan teruntuk kepada seluruh keluarga besar dari Bapak Muhtar almarhum, Allah yarham, yang mudah-mudahan kesemuanya daripada anaknya, mantunya, cucunya, saudaranya yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Jumu'ah daripada malam Sayyidul Ayyam, daripada malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya perlu kita ketahui dalam keyakinan akidah min ahli sunnah wal jamaah yang sudah banyak dijelaskan oleh ulama-ulama kita, yang diantaranya dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Beliau mengatakan bahwasanya kenapa kita perlu tahlil seperti malam hari ini, karena yang namanya tahlil, kita membacakan tahmid, kita membacakan zikir, kita membacakan doa, kita membacakan ayat Al-Quran, yang sejatinya apapun yang kita baca bahwasanya, dan kita kudu yakinkan di dalam hati kita, itu sampai semua ke alam kubur yang kita tuju pada malam hari ini.
Kalau kita pernah ngaji yang namanya kitab Al-Hawi yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan kenapa kita perlunya kita tahlil, bahwasanya malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh sampai malam 40, dilanjutkan malam 100, dilanjutkan sampai ketemu tahunnya yang dinamakan haul. Ini adalah dorongan, bantuan untuk siapa? Untuk almarhum yang kita bacakan pada malam hari ini. Jadi perlu kita yakinkan, banyak saudara-saudara kita di luar, maaf, sampai sekarang masih berantem ribut ngurusin tahlil. Simpel aja, kalau dia kagak doyan tahlil, diem aja bang, jangan pakai ngatain yang tahlil. Orang yang kagak demen murid, diemin aja, yang penting jangan berisik banget. Seperti orang yang kagak ngerokok, ngerokok lagi nih, kangen kan? Iya. Alhamdulillah udah dikasih DP sama RW 2 bungkus. Mau Bapak RW Syakur, ya, badannya makin gemuk aja. Iya. Alhamdulillah. Tuh. Makanya kita perlu ngaji pada malam hari ini, bahwasanya keyakinan kita untuk mengadakan tahlil ini dan kita memberikan hadiah kepada orang tua yang sudah meninggal, yakinkan di dalam hati kita bahwa itu sampai semuanya. Nggak ada yang kagak nyampe. Ini adalah bantuan dorongan, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kenapa kita perlu bantuan? Orang-orang yang sudah meninggal dibantu dengan orang yang masih hidup di dunia ini. Karena pada malam pertama ketika Munkar dan Nakir datang ke alam kubur untuk menanyakan kondisi orang-orang yang saat ini sudah meninggal dunia, pertanyaannya simpel. Saat ini kita hafal, saat ini kita bisa jawab jawaban pertanyaan itu. Apa pertanyaannya? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwatuka, dan seterusnya. Kita bisa jawab Allahu Rabbi Muhammad bin Abdullah, kita bisa jawab Ka'batul Mukarramah. Tapi nanti ketika di alam kubur, ketika malaikat menanyakan itu semua, jawabannya bukan dengan hafalan, tapi dengan amalan yang kita punya dan yang kita tanam ketika kita hidup di dunia ini. Maka syarat kondisi orang pada malam pertama bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, syaratnya yang pertama, dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan sholatnya selalu berjamaah. Kira-kira kalau syarat pertama yang dikatakan Imam Jalaluddin As-Suyuti buat kita, ditanya pada malam pertama, kayaknya saya dah khususnya kagak nyampe kita ditanya malam pertama. Oke, sholat kita rajin, tiap waktu kita jalanin, cuman kita kagak jamaah. Ciri-ciri orang yang mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir di malam pertama adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan sholat selalu berjamaah. Kayaknya kita kagak nyambung dari ke situ. Romannya malam pertama kita berat, dipelengosin kita sama malaikat. Kapan malaikat itu nanya lagi? Pada malam ketiga. Dan syarat pada malam ketiga yang mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, syaratnya tidak pernah memutuskan tali silaturahim. Kayaknya kalau yang ini ada yang masuk, ada yang kagak ini. Iya, yang masih pada berantem sama saudaranya. Iya, nggak ada di sini ya. Alhamdulillah. Iya, ini mau di kampung lain ini. Iya. Alhamdulillah, makanya luar biasa ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, itulah yang perlu kita jaga. Perbedaan-perbedaan tentang masalah khilafiyah, perbedaan tentang masalah amaliyah, menurut pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah tidak usah diperdebatkan. Orang yang kagak subuh pakai kunut, biarin aja, karena subuh tidak masuk dalam kategori kunut. Kunut itu tidak masuk dalam kategori rukun. Maka nggak usah. Yang kita perlu salahkan adalah yang saat ini tidak pernah mengerjakan sholat subuh. Itu yang perlu kita berantemin. Orang agak sholat tuh. Berarti malam ketiga ini belum tentu juga kita ditanya sama Munkar dan Nakir. Kapan lagi tuh Munkar dan Nakir datang? Pada malam ketujuh Munkar dan Nakir datang. Apa syarat pada malam ketujuh? Dia tidak pernah pelit dalam hal bersedekah untuk agama.
pembangunan masjid, pembangunan pesantren dan lain-lain, selalu dibantu murah rezeki. Dan saya mendengar cerita almarhum dari tetangga, dari saudara-saudaranya, bahwasanya almarhum orangnya luar biasa baik katanya. Setiap tahlil di mana aja datang, selalu datang. Ada tahlil dia datang, maka anak muda dipesenin nama beliau yang meninggal, bahwasanya biar kata lu kagak doyan ngaji, biar dikata lu kagak doyan sholat, kalau ada yang mati mah tahlil katanya. Makanya luar biasa. Saya dapat kabar, dapat laporan, alhamdulillah yang nyolatin beliau banyak. Ini tanda bahwa Allah sudah ridha dan Allah akan kembalikan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keluarga nggak usah sedih, nggak usah takut, nggak usah ngapa-ngapain. Sedih boleh, kita manusiawi, tetapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Maka kita kudu pahamin nih anak-anak beliau, anak-anak dari Bapak almarhum Mukhtar, kudu kita pahamin kondisi saat ini. Almarhum udah girangnya luar biasa. Dalam kitab Mafahim yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, beliau mengatakan yatazawwaruna fi kuburihim. Kondisi saat ini orang-orang yang sudah meninggal dunia sejatinya yatazawwaruna fi kuburihim, dia sedang berziarah, berkunjung satu makam dengan makam yang lainnya, min makanin illa makanin akhar, dia dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Ini pas banget malam Jumat almarhum pulang, cuman kita kagak dikasih tongolan. Kalau kita dikasih ngeliat, saya rasa habis ini tenda pada mau patah. Habis kita tuh balik-balik jalan udah lihat almarhum ada lagi tuh. Tiap malam Jumat pulang ada lagunya, ada dalilnya. Tuh, kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Muhasibi sudah menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Beliau mengatakan tidak usah khawatir, tidak usah ragu orang-orang yang sudah meninggal dunia ketika mempunyai warisan. Warisannya apa? Bukan harta benda, bukan, tapi warisan anak-anak yang soleh dan solehah. Tidak usah khawatir, kata Imam Al-Muhasibi. Kenapa? Selagi anak itu membacakan doa, mengirimkan jariah untuk orang tuanya sudah bahagia di akhirat nanti. Amin ya Rabb. Ini yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita, bahwasanya kita ini hidup di dunia tidak akan lama. Hari ini kita tawa, besok kita mati. Hari ini kita dengar kematian orang lain, besok kita yang akan didengarkan kematian kita oleh orang lain. Hari ini kita dengar kalimat la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, besok kalimat itu yang akan menyandang nama kita di masjid dan di musola. Maka kita perlu persiapan. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, hanyalah panggung-panggung apa yang kita mau banggakan. Jabatan yang saat ini punya jabatan nggak bakalan lama, paling lama 5 tahun habis. Andai kata dia nyalon lagi 5 tahun, boros sudah kelar. Udah kagak ada yang bisa kita banggain. Harta kita, tahta, semuanya nggak ada yang kita bisa banggain. Dan tidak ada jaminan ketika kita mempunyai harta banyak, jabatan banyak, ini titel bererot, gua di dada sampai kagak muat, bintangnya udah kagak muat. Tidak ada jaminan kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka alhamdulillah, orang Kayu Tinggi, orang Kandang Sapi termasuk di kampungan saya masih demen yang namanya tahlil. Kalau tahlil masih banyak. Ada kita lihat di kampung-kampung lain, kalau tahlil tinggal 10 doang, 15 udah paling banyak. Ustadz mentiga, yang atuh kondangan, yang atuh lagi mulid, yang atuh mati, kelar udah tuh kagak tahlil udah. Mendorong doang, lu aja udah kita bubar aja, pulang akhirnya kayak jadi tahlil. Tuh alhamdulillah kita doain guru-guru kita semuanya biar pada sehat. Nyari ustadz, nyari kiai susah, tapi nyari yang tukang nyolong besi gampang banget. Iya, kita nyari ustadz, nyari kiai susah, nyari generasi ini susah. Maka ayo sama-sama, yang tua merasa tua, mundur. Ngajinya istiqomah, bukan gara-gara makan.
Kadang-kadang ngaji kan ada nasinya apa kagak? Kagak ada. Udah kagak jadi dia ngaji. Iya. Ada snacknya apa kagak? Kagak ada. Sama tahlil malam kalau di sono, malam ketiga, malam ketujuh rame. Kenapa? Karena makan. Bila malam ke-1, malam kedua, 4, 5, 6 sepi. Apalagi malam ke-7 yang mati orang kaya. Udah dapat besek, dapat vidyah, dapat sarung. BHS lagi. Iya, ya Allah. Tuh, apa tujuannya udah ke dunia, maka kita capek. Saat ini nih bulan Maulid, kita sering ngadain Maulid. Kadang-kadang mohon maaf, penceramah yang kita undang bukan ngomongin tentang Nabi Muhammad di dalam masjid, tapi ngomongin politik. Saya mau tanya, bener apa salah ngomongin politik dalam masjid? Salah. Jangan ngomongin dunia di dalam masjid. Kata siapa? Buka kitab Taisirul Khalaq karangan Abi Mas'ud Al-Masduki. Kalau tidak percaya, nggak boleh kita ngomongin dunia di dalam masjid. Ini kadang-kadang acaranya peringatan Maulid, acaranya tentang Maulid Nabi yang dikenalin kepada kita semua bukan tentang akhlak Nabi Muhammad. DP sekian, rampopin sekian, masih kagak datang juga. Tuh, kita udah capek di rumah, di kerjaan, ngurusin dunia kita udah capek. Ilo kita duduk di tempat kayak gini, pengajian, majlis ilmu, di masjid, di musola, kita masih dicekokin daripada dunia. Capek kita dengerin dunia. Maka kita mau ngaji, kita mau kenal akhirat, kita mau kenal yang namanya Allah, kita mau kenal yang namanya Nabi Muhammad. Pulang dari tempat acara itu, hati kita buat Allah makin kuat. Kadang-kadang yang kita undang ini mohon maaf, saya alamin. Iya, di masjid-masjid malah kampanye, malah ngomongin yang lain. Ingat yang perlu kita ingatkan adalah khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu kayak Quran. Itu yang perlu kita ingetin. Makanya emak-emak 80% saya ngajar dari Buaran 1, Buaran 2 sampai Kampung Sumur, nyampe di Tambelang saya ngajar. Emak-emak saya tanya, udah ribuan kali dia datang hadir majlis Maulid, tapi nggak kenal dengan zuriyah Nabi Muhammad. Saya suruh sebutin nama Nabi Muhammad sampai 10 aja bin sapah. Jangan nyampe Nabi Adam kejauhan, kecengklak bisa kita. 10 aja kagak nyampe, yang nyusuin Nabi kagak tahu. Nabi hijrah ke Mekah dan ke Madinah itu tahun berapa? Istrinya siapa aja? Yang perawan siapa? Yang janda siapa? Kagak tahu. Ini akibat siapa? Akibat ustadz, kiai, guru yang diundang di peringatan Maulid, bukan ngebahas tentang Maulid. Coba liatin, itu orang kalau paham bacaan ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai mahalul qiyam, gak ada orang yang berani untuk bicara di hadapan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih saya perlu bahas. Kenapa? Karena ini masih bulan Maulid. Silahkan para pengurus masjid, pengurus majlis taklim, musola, tentukan penceramah yang benar, yang pulang dari majlis Maulid kita makin cinta sholawat kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang majlis kulhu kayak gini, iya, yang dikenalin bukan Allah, biar kita ingat mati. Kenapa? Az-zikrul maut, orang yang sering mengingat kematiannya adalah mendapatkan pahala. Tuh, coba buka kitab Mukhtarul Ahadits, kitab hadis itu buka, di situ banyak aksiru zikrul maut yang memperbanyak. Daripada ingat kematian dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia selalu hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim kita yang perlu kita perhatikan, hati kita yang perlu kita perhatikan. Mohon maaf, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui. Saya masih bodoh dan saya masih banyak doifnya, tapi kita saling mengingatkan bahwasanya kehidupan di dunia ini tidak akan kekal. Hari ini kita hidup, esok belum tentu hidup. Maka hari ini kita persiapkan kehidupan yang akan datang, yaitu yang namanya di alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua masuk ke dalam kategori rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk ke dalam surga Firdausi a'la. Amin ya rabbal alamin.
Sebelum saya tutup, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Mukhtar bin Bapak Haji Muhammad, yang mudah-mudahan kuburnya Allah terangi dengan nur Muhammad. Mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan daripada taman surganya Allah. Allah ampunkan dosa-dosa beliau, Allah terima amal ibadah beliau, dan Allah angkat derajat beliau setinggi-tingginya di tempat surga. Amin ya rabbal alamin. Asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야.